Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahlan wa sahlan untuk para peserta Haqiqat atau Halaqah Quran official yang insyaallah selalu dirahmati Allahu Jalla wa Ala. Nah ya, di sini insyaallah kita akan dalam pembukaan halaqah ini ya, insyaallah kita akan menjelaskan beberapa poin ya. Yang pertama ini ada grup WhatsApp ya. Nah, yang pertama ada grup WhatsApp ya. Nanti grup WhatsApp ini terbagi menjadi 3 grup ya. Kemudian nanti yang kedua ada namanya tugas ya. Nah, tugas ini terbagi 4 ya. Nanti insya Allah kita jelaskan. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita jelaskan yaitu teknis setorannya ya. Teknis setorannya atau ziyadahnya. Kemudian yang keempat ini metode menghafal ya. Yang insya Allah kita akan sharing sedikit saja. Nah, insya Allah akan kita persingkat ya. Yang pertama ada grup WhatsApp ya. Nah, di dalam grup WhatsApp ini ya terdapat 3 grup ya, tiga grup ya. Grup yang pertama yaitu grup materi ya. Grup materi ini ya, grup materi ini berisikan jadwal hafalan harian ya, jadwal hafalan harian ya. Misal fulan atau fulana ini menghafal juz 1 ya, menghafal juz 1, maka ada jadwal hariannya ya, dengan target yang sudah ditentukan, ya. Insya Allah kalender hafalannya ya akan kita share juga insya Allah. Nah, di grup materi ini hanya menginfokan tugas harian ya, hari ini yang harus dihafal dari apa sampai apa, dari surat apa sampai surat apa dan seterusnya. Nah, selama 30 hari. Nah, ini akan kita share ya materi ini setiap ba'da subuh insyaallah di grup materi. Kemudian yang kedua ada grup halaqah ya. Grup halaqah ini untuk absensinya ya, untuk absensi peserta halaqah ya, yang insyaallah ya akan ada pembimbingnya atau pembimbing halaqahnya ya di setiap grup halaqah ya. Nah, di grup halaqah ini ada absensi ya. Nah, absensinya apa aja? Ya, absensi berupa nanti ada tilawah ya. Ada tugas tilawah, absensinya di situ ya. Ada tugas ziyadah, absensinya di situ. Tugas murojaah, absensinya di situ ya. Kemudian ada tasmi' ya, absensinya di situ. Dan untuk tanya jawab juga bisa dilakukan di grup halaqah ya. Kemudian yang ketiga ada grup ukhuwah ya. Nah, grup ukhuwah ini untuk menjalin ukhuwah ya sesama peserta halaqah Quran official ya. Baik yang sudah selesai atau sudah alumni atau angkatan sebelumnya ataupun angkatan yang sedang berjalan. Nah, ini untuk sharing informasi ya terkait kajian, karena di halaqah Quran official ini juga ada kajian ya. Kemudian bisa sharing faidah ilmu ya. Insyaallah bisa sharing di situ ya. Nah, itu fungsi dari grup ukhuwah ya. Nah, untuk pendaftaran batch selanjutnya juga insyaallah akan di-share di situ. Kemudian, itu poin yang pertama yaitu grup WhatsApp. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini ada tugas ya. Nah, dalam halaqah Quran official ini, tugas ini terbagi menjadi 4 ya. Nah, tugasnya apa aja? Yang pertama tilawah ya. Tilawah ini sifatnya wajib ya. Tilawah sifatnya wajib ya. Sifatnya wajib
saat mengikuti program di sini ya, untuk memudahkan ya atau membantu menyelesaikan program yang ada di sini ya. Jadi tilawah ini sifatnya wajib, yaitu 1 juz setiap harinya. 1 juz setiap hari, dan tilawah juz yang dihafal ya. Misal anti atau anta ini menghafal juz 1 ya. Nah, menghafal juz 1, maka setiap hari wajib tilawah 1 juz, yaitu juz 1 setiap hari ya. Nah, ini waktunya bebas ya. Kalau untuk memudahkan biasanya subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman ya. Terus maghrib 4 halaman, isya 4 halaman. Intinya targetnya ya, atau wajib ya, dan ini ditekankan ya karena sangat mempengaruhi keberhasilan program, maka ini diwajibkan ya tilawah 1 juz dalam sehari. Kemudian tugas yang kedua ada namanya ziyadah. Ziyadah ini hafalan baru ya. Hafalan baru ya. Nah, ini sudah dijadwalkan ya. Misal ya, kita contohkan kita sedang menghafal juz 1. Maka setiap hari kan udah di-share di grup materi nanti ya. Hari pertama ya, dari surat apa sampai surat apa, dari ayat berapa sampai ayat berapa. Nah, itu di-share ya. Misal di juz 1 ada day 1 atau hari ke-1. Nah, ini Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 16. Nah, ini ziyadah yang kita lakukan ya. Nah, tugas ziyadah ini bisa tugas ziyadah ini bisa dilakukan ketika antum ya atau antuna ini telah menyelesaikan tugas tilawah. Jadi tugas tilawah sudah selesai, maka baru boleh menyetorkan ziyadahnya. Nah, untuk menghafalnya ini fleksibel. Bisa ba'da subuh ya, bisa waktu duha, terserah. Tapi untuk di batch 10 ini dibatasi waktunya sampai jam 9 malam ya. Jam 9 atau 21 WIB ya. Nah, dibatasi sampai jam segitu, kemudian nanti insyaallah dikoreksi oleh pembimbingnya masing-masing. Nah, itu ziyadah ya. Jadi targetnya ini 1 hari 1 halaman ya, untuk mengajar bahwa 1 bulan ini 1 juz. Kemudian tugas yang ketiga ada namanya tugas murojaah ya. Tugas murojaah ini ini dilakukan ketika telah menyelesaikan 5 halaman ya. Misal kita pakai contoh juz 1 lagi. Hari ke-1 ziyadah, hari kedua ziyadah, hari ketiga ziyadah, hari keempat ziyadah, hari kelima ziyadah. Nah, di hari ke-6 ini murojaah. Yang murojaah apa? Murojaah hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5 ya. Jadi digabung, jadi 5 halaman sekali duduk. Nah, itu tugas murojaah ya. Dilakukan berarti nanti ketika menyelesaikan 5 halaman. Kemudian yang ketiga, nah begitu seterusnya sampai selesai ya. Nah, kemudian yang keempat ada tugas tasmi'. Nah, ini ujian akhirnya kalau di Halaqah Quran Official ini hanya menyetorkan 1 juz sekali duduk ya. Jadi ziyadah 1 halaman ya, kita latihan nih 1 halaman per hari. Kemudian setelah 5 hari kita murojaah 5 halaman sekali duduk ya. Terus ya sampai 1 juz selesai ya. Kemudian karena kita udah latihan 5 halaman sekali duduk, nah insyaallah kita itu persiapan ya, sebagai persiapan untuk tasmi' 1 juz sekali duduk yang kurang lebih ada 20 atau 21 halaman ya kalau di juz 1 ini. Nah, itu terkait tugasnya. Nah, jadi ada 4 tugas tadi. Yang pertama tilawah, ini wajib 1 hari 1 juz. Kemudian ada tugas ziyadah sesuai jadwal ya. Kemudian ada tugas murojaah ya sesuai jadwal. Kemudian ada tugas tasmi' ya di akhir program. Untuk yang ketiga ya, poin ketiga ini teknis torannya. Teknis torannya ini bagaimana? Yang pertama ya, untuk ziyadah ini by atau via voice note ya. Via voice note ke pembimbing halaqah masing-masing ya. Ke pembimbing halaqah masing-masing ya, dengan voice note ya untuk ziyadah. Kemudian setelah dia ziyadah ya, D1, D2, D3, D4, D5 ya. Nah, di day ke-6 ya, atau hari ke-6 ini ada murojaah. Nah, murojaah ini dengan voice call ya, 5 halaman sekali duduk. Begitu seterusnya sampai day 23 ya contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada tasmi'-nya. Nah, tasmi'-nya ini dengan voice call juga ya. Nah, itu untuk terkait teknisnya ya. Mungkin itu. Nah, selanjutnya yang keempat ya.
yang keempat ini ada metode menghafal ya. Nah, metode menghafal di Halaqah Quran Official ini ya, kita hanya berbagi atau sharing ya, metode yang mungkin mudah ya untuk sebagian orang ya. Tapi bisa dipraktekkan lah terlebih dahulu ya. Jadi di Halaqah Quran Official ini diarahkan agar menghafalnya itu per kata ya. Nanti insya Allah kita sharing videonya di sini ya. Nah, menghafalnya per kata ya. Ini Ana sedikit penjelasan ya sebelum Ana tutup nanti, kemudian dilanjutkan dengan video menghafalnya. Nah, menghafalnya itu per kata ya. Per kata itu ya dilihat nanti katanya, kemudian diamati ya, tapi tidak perlu disebut dulu ya. Nah, agar kita menghindari hafal dari latahnya mulut ya, tapi kita hafal tulisan Qur'annya ya. Nah, tulisannya, agar tulisannya terbayang ya. Nah, seakan-akan nanti kita membacanya itu di mushaf ya. Nah, nanti bisa dipraktekin ya. Nah, menghafal per kata diamati dulu ya. Jika sudah terbayang ya, nah ini bisa pindah ke kata selanjutnya ya. Sama, diamati dulu, jika sudah terbayang disebutkan ya atau dilafazkan, kemudian pindah, dan segitu seterusnya ya. Nah, nanti insya Allah kita praktekin ya. Jadi mengapa seperti itu? Karena agar menghindari kita hafalan dari latahnya mulut ya. Nah, baik. Nah, insya Allah ya, kita akan mencoba menghafal satu baris ya dengan metode yang seperti tadi. Nah, ini bisa disimak ya. Nah, insya Allah ya, mohon diperhatikan. Insya Allah setelah video ini selesai, insya Allah telah menghafal satu baris ya. Kita hanya latihan satu baris ya. Nah, ini dalam waktu kurang lebih 10 menit, tapi ini termasuk yang sangat pemula ya. Sangat pemula. Nah, kalau sudah banyak kosakata yang kita hafal, mungkin ini hanya sekitar 2 menit ya, 2 menit 3 menit ya. Kalau sudah banyak kosakata yang kita hafal ya. Tapi karena ini kita untuk latihan ya, dari satu kata ini dibuat sekitar 30 detik ya. Dibuat sekitar 30 detik ya. Kata yang muncul kemudian hilang, kemudian kita sebutkan ya. Kemudian muncul kata kedua ya, akan timbul selama 30 detik. Nah, intinya ini per kata 30 detik ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa lama-lama bisa per kata 3 detik, per kata 5 detik, per kata 2 detik. Nah, ini tergantung banyaknya kosakata yang sudah kita hafal ya di dalam Al-Qur'an. Taib, insyaallah kita mungkin itu ya. Jadi penjelasannya, yang pertama terkait grup sudah dijelaskan, kemudian yang kedua terkait tugasnya ada 4 ya. Kemudian teknis setorannya bagaimana sudah dijelaskan. Yang keempat metode menghafalnya kita sharing di sini ya. Nah, mungkin hanya ini ya pembukaan halaqah kita. Silahkan disimak videonya ya, yang insya Allah sudah hafal ya. Akan selesai video ini insya Allah sudah hafal ayatnya. Nah, taib, kita akhiri dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.